Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi'i dari jurusan Sejarah Peradaban Islam. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah Islam modern di Malaysia dan Brunei Darussalam. Ya, baik, yang pertama kita akan berbicara mengenai masuknya Islam di Malaysia. Nah, karena tidak adanya bukti yang lengkap mengenai kapan masuknya Islam di Malaysia, di mana awalnya masuk Islam di Malaysia, akhirnya ini menimbulkan berbagai macam teori. Yakni yang pertama adalah teori dari Azmi dan Abdullah. Mereka berdua ini mengatakan Islam masuk ke Malaysia itu yakni pada abad ke-7 Masehi, yang dibawa oleh para pedagang Muslim dari Arab yang menyebarkan Islam ini ke pelabuhan-pelabuhan yang ada di Melayu, seperti di Terengganu, terus Kedah dan Malaka. Nah, tapi pendapat ini masih sangat umum dan kita masih agak kesulitan menemukan bukti yang konkret pada pendapat ini. Terus pendapat yang kedua adalah berasal dari Fatimi. Nah, beliau ini mengatakan bahwasannya Islam masuk ke Malaysia itu pada abad ke-14 Masehi. Nah, argumennya ini berdasarkan pada penemuan batu bersurat di Terengganu pada tahun 1303 Masehi. Nah, di batu itu bertuliskan aksara Arab yang mana menjelaskan hukum-hukum Islam. Di sisi lain batu itu juga dijelaskan perintah bagi para penguasa dan pemerintahan untuk selalu berpegang kepada keyakinan dan selalu memegang ajaran Rasulullah yang telah diajarkan. Nah, terus pendapat yang berikutnya yakni berasal dari Majlul. Nah, dia ini berpendapat bahwasannya Islam masuk ke Malaysia itu pada abad ke-15 dan ke-16. Tapi pendapat ini sudah sangat ketinggalan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Akhirnya tidak kita bisa mengambil pendapat dari beliau karena masih jauh daripada bukti-bukti yang konkret. Nah, terus apakah ada bukti yang sangat kuat atau bukti yang meyakini kita bahwasannya Islam itu betul-betul masuk ke Malaysia? Nah, tentunya ada, yakni kita temukan di Malaysia itu pada tahun 1965 itu ditemukannya sebuah batu nisan yang bertuliskan nama seorang ulama, yakni nama beliau adalah Syekh Abdul Qadir Ibn Husain Shah. Beliau ini menurut beberapa sejarawan merupakan ulama yang berasal dari Persia. Jadi kita bisa menyimpulkan atau mengetahui bahasanya Islam itu sudah ada sejak zaman ke-10 di Malaysia melalui dengan peninggalan berupa bentuk fisik yang tentunya itu konkret bagi kita. Terus perkembangan Islam di Malaysia, ada 3 teori yang membahas jalur masuknya Islam ini ke Malaysia. Pertama itu teori tentang Islam masuk langsung dari Arab,
yakni dari Hadramaut. Terus ada teori yang mengatakan Islam masuk dari orang-orang India yang berasal dari Malabar dan Gujarat. Terus teori yang ketiga itu Islam masuk dari orang-orang yang berasal dari Benggala atau sekarang kita kenal dengan Bangladesh. Nah, pola penyebaran agama Islam itu sendiri di Malaysia ada dua pola. Yang pertama, mereka melakukan penyebaran agama melalui kalangan masyarakat bawah. Terus yang kedua, mereka melakukan penyebaran agama melalui para pemerintah dan penguasa. Nah, ini melalui peran para ulama dalam menyebarkan ajaran tersebut. Terus di Malaysia sendiri itu bercorak mazhab mereka ke mazhab Imam Syafi'i. Jadi mereka menerapkan hukum-hukum itu lebih kepada penerapan hukum-hukum yang dilakukan atau yang diajarkan oleh mazhab Imam Syafi'i. Terus akulturasi budaya di sana sendiri itu sebelum datangnya Islam, mereka juga penganut animisme Hindu dan Buddha. Makanya ketika Islam itu hadir, Islam memberikan identitas kepada mereka yang khas, bahwasannya agama dan budaya itu diajarkan secara lemah lembut dan penuh dengan keharmonisan. Baik, kita lanjut kepada masuknya Islam ke Brunei Darussalam. Nah, Islam diperkirakan masuk ke Brunei Darussalam itu pada abad ke-13 Masehi. Nah, dan mulai berkembang luas ketika Awang Khalak Betatar itu memeluk agama Islam dan bergelar Sultan Muhammad Shah tahun 1368 Masehi. Nah, bukti awal kedatangan Islam ini adalah penemuan batu nisan milik seorang Muslim Tionghoa bertahun 1264 Masehi. Nah, yakni ini tentunya menunjukkan bahwa Islam sudah hadir sebelum masa Sultan Muhammad Shah, meskipun Islam belum secara meluas begitu. Nah, terdapat 3 teori tentang munculnya Kesultanan Brunei. Yang pertama adalah setelah jatuhnya Kesultanan Malaka ke tangan Portugis tahun 1511 Masehi. Nah, terus yang kedua adalah tidak lama setelah kejatuhan Malaka pada awal abad ke-15 Masehi sekitar Masehi. Terus teori yang ketiga itu sekitar tahun 1307 Masehi, bahkan sebelum munculnya Kesultanan Malaka. Nah, kerajaan-kerajaan Islam Melayu itu mereka menerapkan konsep Melayu Islam beraja. Nah, mereka ini dicandakan oleh Sultan Hasan al-Bolkiah sejak tahun 1991. Nah, ini menekankan kesetiaan kepada raja, terus pelaksanaan ajaran Islam yang sebagai jalan hidup, terus pelestarian budaya dan bahasa Melayu sebagai identitas nasional. Terus jika kita berbicara mengenai saluran Islamisasi di Brunei Darussalam, nah, Islamisasi di Brunei sendiri itu bersifat top down, artinya dimulai dari kalangan elit atau penguasa seperti raja dan sultan, lalu menyebar ke masyarakat luas. Nah, pola ini mempercepat proses penerimaan Islam secara menyeluruh di kalangan rakyat. Ini meliputi perkembangan kelembagaan Islam, penguatan posisi sultan sebagai pemimpin agama dan negara. Nah, terus meningkatkan stabilitas keamanan
tanpa kontroversi besar seperti di negara tetangga. Terus yang terakhir mengenai perkembangan Islam secara kontemporer, itu berbagai program dilakukan untuk memajukan Islam. Yang pertama pembangunan masjid, terus penguatan pendidikan agama dan pembelajaran Al-Quran, terus penegakan hukum Islam dan reformasi administrasi keagamaan. Nah, jadi itulah beberapa penjelasan yang bisa saya tarik kesimpulan dari sejarah masuknya Islam di Malaysia dan masuknya Islam di Brunei. Nah, di Brunei sendiri Islam masuk sejak abad ke-13 Masehi dan berkembang sangat pesat melalui pola top down dari raja ke rakyat. Nah, konsep Melayu Islam beraja menjadi landasan ideologi negara yang menyatukan agama, budaya, dan sistem monarki. Islam di Brunei akhirnya sangat berkembang secara harmonis, terus stabil dan menjadi identitas nasional yang kuat hingga hari ini. Jadi mungkin itu yang bisa saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di tugas berikutnya. See you next time.